Ya, Terima kasih. baik, terima kasih Pak. Jadi Prof sudah menjelaskan bagaimana tadi perspektif dari firman Allah, juga ada hadis Nabi bahwa memang semua ini terutama atas kehendak Allah ya Pak ya. Ya. Tapi tidak serta-merta, artinya ini juga ada ulah manusia. Apakah ulah manusia karena kemurkaan Allah ataupun gara-gara ulah yang membuat gitu ya Pak Ya. pemahamannya. Nah kemudian seperti ini nih Pak, belakangan kan masyarakat ini sudah apatis Pak. Ya. Masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan COVID. Jadi ada sebagian masyarakat, bahkan mungkin kalau di Banda Aceh ada 1-2 Pak, tapi kalau kita pulang ke luar Banda Aceh, bahkan kita tidak melihat masyarakat menggunakan masker. Jadi ketika coba kita dekati, kenapa kami tidak percaya lagi COVID? Ya termasuk kemarin mungkin kasus waktu salah satu pemimpin pesantren Pak ya, yang positif juga ramai-ramai mengatakan itu hoax segala macam. Ini gimana Pak cara kita ini Pak menanggapi hal ini? Memang awal-awalnya kita ragu karena ketika pemerintah tidak tegas, maju mundur, dan semuanya baik dalam ketegasannya maupun dalam sikap-sikap lainnya kan yang berikutan dengan aturan. Jadi maju mundur. Hari ini pemerintah kan di Jakarta sudah buka lagi, mall sudah tidak pernah tutup, katakanlah begitu kan. Kemudian sudah dibuka lagi bioskop. Kemudian bandara buka semua. Ini satu tanda dianggap itu bohong-bohongan. Karena awal ketat, habis itu dibuka. Dibuka pun pada saat sangat parah. Ini satu wajar, satu hal yang ada kecurigaan kepada permainan pihak-pihak, katakanlah mafia kata orang ini kan masyarakat begitu. Yang tidak jelas siapa itu mafia, yang tidak jelas itu adalah oligarki. Itu masyarakat menuduh, patutnya itu bagaimana oligarki dijawab. Tidak ada oligarki di negeri ini, tidak ada mafia di negeri ini, tidak ada pencuri di negeri ini, tidak ada perampok BUMN di negeri ini, tidak ada orang yang mengkhianati umat Islam di negeri ini, tidak ada yang melecehkan ulama-ulama negeri. Itu harus dijawab sebenarnya, bukan dibiarkan. Hari ini semua dibiarkan berkembang sendiri. Seperti COVID ini dibiarkan saja. Bukti dibiarkan semakin hari semakin dahsyat. Dan semakin hari semakin santai penanggung jawab negeri ini. Di mana-mana santai saja. Jadi orang maka wajar tadi. Ya. Tapi bukan itu sekarang. Kita harap masyarakat kita nyawa itu tidak ada pabrik. Dan dia memilih, katakanlah kemarin disebut yang dia pilih yang kena penyakit darah manis, yang darah tinggi, yang sudah ada bawaan stok penyakit lama, yang ada sudah penyakit lama itu penyerta yang disebut. Tapi yang tidak ada penyerta, tidak ada urusan. Anak-anak juga, beberapa orang kena juga, tidak ada urusan juga sebenarnya. Kalau kemarin kita tidak percaya mungkin karena dipilih-pilih, hari ini pejabat kena. Dan pejabat diakui. Beberapa sekda, beberapa wakil dan sebagainya. Ada bupati meninggal, ada wali kota meninggal. Jadi ada juga pejabat-pejabat besar meninggal. Kalau itu keluarganya kan mengakui prosesnya, kita lihat itu berarti benar. Tidak mungkin dia memberikan suaminya, istrinya menjadi bagian dari COVID untuk diselesaikan secara COVID. Tidak mungkin. Pasti ini dia yakin sekali dengan apa yang ada di situ. Kena dia. Kenalah pejabat-pejabat, orang elit-elit. Itu bukti. Yang kedua dokter. Dokter sudah 100 tingkat nasional dah, ada profesor malah situ, ada doktor, ada spesialis. Dan itu kenyataan seperti yang kemarin di Blangkrung itu. Itu minimal orang Blangkrung melihat sendiri seorang dokter. Yang tadi di koran halaman depannya itu luar biasa sekali. Sebenarnya kita melihat halaman depan koran tadi juga itu suatu hal yang harus dari. Nabi mengatakan kalau kamu tahu ada virus corona, dulu tidak ada corona, taun, wabak, kamu harus lari, kata Nabi. Seperti kamu lari dari binatang buas yang sedang memakan korban kerakrub. Teman kita dimakan kerakrub. Kita menonton, apa kita duduk di situ? Harus seperti itu. Kita lari dari corona. Larinya bukan dari ke hutan, ke rumah. Rumah kita hari ini aman dan nyaman. Kemudian pada saat tempat saya kemarin khutbahnya didahului satu kampung. Di mimbar itu saya naik, tidak ada seorang pun tutup mulut. Kemudian beberapa bulan lalu, satu Muharram di Kabupaten Pidi, saya ceramah waktu Muharram, tidak ada yang tutup mulut, tidak ada pakai masker. Subuhnya seminggu sebelumnya, subuhnya dalam bulan Agustus juga kemarin,
di masjid besar juga di sana. Tidak juga yang pakai ini, padahal diumum. Saya tidur di hotel dekat situ, diumumkan berulang-ulang kali pakai masker, pakai jaga jarak. Tidak ada, nol. Jadi ini adalah bahaya yang luar biasa sebenarnya. Padahal daerah-daerah ini sudah daerah merah semua. Kita sudah merah, malah di Mutuduk sudah hitam sedikit, abu-abu dan sebagainya, sudah parah lah. Jadi sekarang kembali kita nyawa, kita tidak ada pabrik. Nyawa itu mahal, perlu dijaga menurut agama. Jadi hifdzun nafsi, menjaga nyawa, bagian daripada kewajiban kita dari maqasid syariah. Kalau ini tidak percaya, sudah habislah kita. Sama dengan bunuh diri namanya. Silahkan saja kalau mau bunuh keluarga kita. Kalau kita udah tua, oke lah. Tapi ini yang muda-muda, kasihanlah, belum menikmati apa-apa, sudah mati dia. Terima kasih. Baik. Nah, ini juga sudah banyak yang komentar ya, Prof. Rata-rata memang tidak memberi pertanyaan, rata-rata memberi pernyataan nih, Prof. Ada yang setuju, ya rata-rata semuanya setuju dengan apa yang Prof sampaikan. Termasuk yang terakhir ada salah satu dosen UIN mungkin ini, Prof. Teguh Zulkhairi, ya, doktor, mantap. Kemudian bereh tak, Prof, tanya. Jadi kemudian, Prof, kita ingin menanyakan, ada persepsi di masyarakat bahwa COVID ini penyakit yang aib, yang seperti memalukan ketika diketahui jadi malu, jadi tidak bisa kemana-mana. Jadi ini gimana, Prof, cara kita melihat? Itu wajar terjadi karena bagi seseorang yang dalam keluarganya kena satu, yang lain kan tidak boleh keluar, harus diisolasi dah kan. Dia sebenarnya tanpa itu pun harus menjaga dirinya jangan kena lagi pada parah ya. Kemudian menjaga orang lain. Orang lain siapa? Teman yang paling akrab dengan dia, keluarga yang paling dia, itu kan menjaga sebenarnya. Kemudian juga pada saat musibah, katakanlah meninggal, itu teman lain kalau baiknya jangan datang. Kita SMS, saya mohon doa saja, jangan datang. Kita terselamat, orang itu terselamat. Tidak mungkin kita biar datang kena lagi. Itu kondisi umum seperti itu. Jadi mereka merasakan setelah orang menjaga jarak dengan kita menjaga jarak, itu kan persepsi yang buruk dianggap. Maunya seperti kemarin-kemarin, cipika-cipiki, segera cipika-cipiki saja tidak boleh lagi. Jabat tangan sudah tidak ada, renggak, tidak ada itu. Kalau orang mengatakan ke masjid tidak boleh, ke tempat ini tidak boleh, itu kita tak usah melihat itu. Katakanlah hari ini sekolah tidak boleh, itu satu sisi kita jaga untuk tidak kena anak-anak, satu sisi. Kemudian sisi lain kita sudah menjaga semuanya, tidak mengefekkan kepada yang buruk. Minimal kalau di masjid kita jaga tadi, kita takut-takuti, tapi di pasar tidak ada. Boleh jadi biar orang di pasar yang bandel-bandel itu biar habis. Akhirnya tinggal orang-orang yang patuh-patuh saja. Saya memprediksi nanti akan tinggal di Indonesia ini orang-orang baik saja, orang-orang yang tidak patuh kepada dirinya, kepada aturan, kepada agamanya. Udah tidak ada lagi nanti. Kalau begini terus peningkatannya ini, satu sisi kita menganggap ini Tuhan, sisi lain memang ada pihak-pihak pembiaran ini. Tidak cukup obat, tidak cukup tunjangan kepada dokter menangani, tidak cukup alatnya APD atau apa namanya tadi APD. Itu adalah pembiaran. Apa juga ngomong besar sekali kita negara hebat semuanya. Minimalnya kalau negara tidak mampu lagi membeli alat-alat peralatan kesihatan, menyerahlah hai pemerintah kepada rakyat supaya orang kaya mau menyumbangkan zakatnya, menyerah, ngomong bahwa kami pemerintah tidak berdaya lagi hari ini mencegah virus ini. Kami sudah tidak berdaya. Supaya umat Islam kita ada jalurnya, zakatkah, infakkah, semua bergerak. Hari ini belum bergerak karena dianggap pemerintah punya uang ratusan triliun yang dibangga-banggakan itu. Itu masih mengharap itu. Coba kalau pemerintah hari ini per hari ini mengatakan kami sudah tidak mampu, mungkin gaji kita boleh dipotong, kita serah saja. Bagi yang punya itu untuk menjaga jangan mati lagi orang. Tapi hari ini tidak merasakan itu akan mati terus. Padahal yang terjadi mati terus. Kalau dibuat yang cuma peta perjalanan per hari meningkat, itu semuanya harus ketakutan, betul-betul ketakutan. Tapi yang ngomongnya tidak takut. Wajah orang ngomongnya tidak jelas, tidak nampak takut, maka tidak percaya orang. Dan pemerintah kita tidak mau mengaku itu. Patutnya bilang, hai umat Islam, berdoalah,
Doa kamu itu yang banyak, orang banyak karena banyaknya doa diterima. Coba bayang kalau tidak ada ajaran tawakal, kalau tidak ada ajaran percaya kepada Tuhan, habis pemerintah ini. Sasarannya harus pemerintah benar-benar bertanggung jawab. Pemerintah harus bertanggung jawab. Karena undang-undang mengatakan bahwa itu harus memberi jaminan kesehatan, jaminan kesejahteraan, perlindungan semuanya. Mana itu? Mana itu? Saya minta sebagai warga negara, mana yang Anda janjikan itu, yang Anda bersumpah pada saat Anda pegang jabatan Quran di atas kepala? Mana? Kalau Umar bin Khattab mengatakan satu keledai terperosok di jalan, yang jalan itu tanggung jawab pemerintah, saya, kata Umar bin Khattab, terperosok masuk ke itu hingga patah kaki atau jatuh dia, saya bertanggung jawab dengan Allah. Saya pantas dituntut oleh keledai itu. Apalagi sekarang kematiannya sudah massal. Kita tak usah lihat Amerika, tak usah lihat itu. Itu memang orang itu jangan-jangan tidak mati disebut mati. Tapi kita benar-benar mati sekarang. Ngomong pura-pura mati benar-benar. Tapi tunjukkan wajah memelas, ini sudah bahaya. Ini kita kesulitan. Tolong rakyat sangat seperti ini bantu pemerintah. Minimal membantu diri sendiri, minimal membantu keluarga. Bagaimana orang-orang tidak makan itu dilihat oleh teman-teman ini. Ada ayat, ada hadis tentang ini. Ini belum sampai di sana kita bicara, karena bangga dengan pemerintah, ada BLT-nya, ada ini kah, ada itu, ada 100 dari pemerintah. Mana itu? Itulah yang ditunggu hari ini. Fakirlah jangan sombong kali kalau sudah hendak mampu. Terima kasih, Tuan. Ya baik, menarik ya Prof mengatakan bahwa memang pemerintah harus tegas ya, pemerintah harus lugas, jelas. Kalau memang tidak mampu, sampaikan tidak mampu. Kemudian menarik tadi, orang memberi pengimbau itu, orang yang memberi himbauan mukanya itu nggak boleh lucu ya Pak ya. Ketika memang bilang ini bahaya, masa wajahnya tidak nampak. Oke, mungkin udah masuk fase terakhir nih Prof. Terakhir mungkin kita ingin melihat dari perspektif adat ya, sosial budaya masyarakat Aceh terkait COVID ini. Ini seperti apa Prof? Ya. Kita kan berdasarkan pengalaman, adat itu pengalaman dari zaman ke zaman, ada ta'un di Aceh. Kemudian pada saat ta'un dulu kita baca doa, dulu kan tidak ada mic, kita turun ke kampung-kampung, ke lorong-lorong kan, itu sudah baca doa juga ada. Kemudian saling menasihat, saling menjaga, itu adalah adat Aceh kita dulu. Kemudian pada saat misalnya hari ini kan ada orang pesta, itu acara adat, sebenarnya itu bisa dipahami juga, tidak mesti kita beramai-ramai ke situ lagi. Tapi ini harus ada yang mensponsorinya supaya ada pengetahuan kepada masyarakat ini tingkat bahayanya. Tapi ini kenduri di kota, di kampung, saya lihat kemarin-kemarin ini masih seperti yang kemarin. Sebenarnya ini mereka belum sampai ke situ, belum dianggap ini sangat berbahaya. Bagaimana kita sampaikan tingkat bahaya, kemudian baru adat itu sudah masuk kepada tingkatan kami-kami di sini misalnya sudah produksi syair-syair lewat Wadi Zulkifli dengan Media House, itu sudah memproduk bagaimana nasihat-nasihat secara adat kita sampaikan untuk menjaga jarak. Sama juga sebenarnya mendukung COVID pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemda Aceh. Sebenarnya standarnya sudah bagus apa yang dilakukan oleh pemerintah Aceh, tinggal mungkin tekniknya tidak seirama dengan pihak-pihak. Patutnya provinsi connect dengan kabupaten kota seirama. Apa yang disampaikan oleh provinsi sambut oleh kabupaten kota, sambut camat sampai kecil. Sinergi itu ini ada juga sebenarnya. Ini tidak sampai kali gubernur kecil sangat apa ini masih apa. Jadi adatnya itu adalah tingkatan adat, kepala desa itu adat semua, lembaga adat semua, kepala mungkin lembaga adat, kemudian di provinsi juga ada, di kabupaten ada, saling mendukung. Kita tidak ada yang kontra dan benar. Ini sesuai dengan adat yang sudah kita lakukan. Tidak ada yang kontra adat. Apa yang dilakukan secara agama seiring sejalan, gitu. Ini ada pertanyaan nih Prof dari Wahyu Ihsan. Prof, mana yang lebih utama antara menjaga kesehatan tetap di rumah atau mencari nafkah ekonomi? Nah ini juga nih Prof. Sekarang ukuran cari ekonomi di Aceh ini, ladang pencarian rezeki atau areanya itu 90% itu aman. Misalnya orang melaut itu sudah aman. Orang di darat itu misalnya kebun itu aman tuh. Saya berkebun juga. Orang di mana-mana aman. Ini pasar juga aman sebenarnya. Buktinya itu sudah bulan 9 ini saya ke Pulau Pulau hampir sebulan sekali. Aman semuanya. Tapi sekarang pakai ini.
Karena kita tidak ada usaha yang tidak aman di situ. Ini saja. Jadi itu kita mencari nafkah. Itulah makanya sekarang ada itu lahan baru yang jual bunga itu sudah saya tanya pada tukang jual bunga, bernikah mereka 1000% dari sebelum Covid. Dia manen hasil yang jual bunga. Kemudian saya datang ke depan jual bibit-bibit tumbuhan. Wah, ini sudah mahal semua bibit tumbuhan. Semua orang turun ke sawah sekarang, ke kebun-kebun, sudah berkebun semua. Nah, itu aman semua. Itu 90% tempat cari makanan di Aceh itu rezekinya itu bebas aman, bebas kopi. Jangan jalan kopi malam. Bukan, tidur rumah itu kalau tidak penting. Kafe saya, walaupun orang pikir saya anti kafe, bukan. Saya hampir tiap hari ada di kafe, tapi sebentar yang bermanfaat apa habis cabut. Di situ jaga jarak. Coba tengok di tip saya nanti. Pulang ini mungkin ketemu orang di kafe itu 2 meter. Saya tak salam lagi teman-teman, mohon maaf tidak apa-apa. Ada mahasiswa salam, jangan. Mereka biasanya mahasiswa saya dulu salam cium tangan, enak juga kan temanannya. Tapi sekarang dah ada usah cium tangan. Kalau cium, maaf sebut, kalau ada cium, begitu mereka pergi saya kecil lagi tangan saya. Bukan sama ini, bukan kanan lagi, bukan harus. Ya seperti itu, kembali lagi cari makan tetap. Jadi mengharap pemerintah itu apa kita harap? Lain diharap, lain datang, harap besok baru datang. Hari ini dah dapat, tidak ada urusan. Pertama cari makanan wajib, cari nafkah wajib, dan bisa lari dimanapun. Tapi menjaga tadi penyakit itu lain lagi Pak. Karena dia mensasarnya itu yang lengah-lengah saja, seperti harimau. Dia mencari kita bukan di gunung ada harimau tangkap kita semua enggak. Yang lengah-lengah kita itu yang ditangkap oleh harimau. Dia harimau sudah ada makan lain sendiri. Jangan-jangan virus ini sudah ada sasaran tempat lain. Ketemu kita, diambillah kita ini yang lengah. Covid ini seperti harimau. Harimau seperti binatang buas. Dia ada makanan sendiri mungkin. Ada yang mati sendiri tadi. Kita yakin berjuta-juta Covid itu sudah mati sendiri. Yang ketemu beberapa orang inilah. Ini mungkin dia ngomong, inilah kamu lengah sekali, inilah kamu tidak hati-hati, inilah kamu lengah. Ceroboh bilang. Ceroboh itu di jalan ditabrak mobil juga kita. Pergi di jalan itu, tidak tengok kiri dihantam juga oleh truk. Kita salahkan truk gitu. Baik, Saudara Lun ya. Alhamdulillah banyak Pak ini interaksi, semuanya setuju dengan Prof. Insyaallah betul lagi Pak Farid Begah. Jadi banyak Pak interaksi. Karena waktu Saudara Lun mungkin kita akan dengar closing statement dari Prof sendiri, bagaimana nasihat nih Pak untuk masyarakat, karena mengingat katanya Pak vaksin akan ditemukan nanti di bulan 1. Ya, tapi kita masih bulan 9 Pak kan. Jadi apa nasihat kita sebenarnya Pak untuk masyarakat? Ya, kita begini, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mengobati maaf sebut pada yang sudah kena, mengobati itu sudah sembuh tadi disebut. Bangga kita, usaha manusia sudah ada maksimal. Mudah-mudahan orang ini tetap menjaga diri lagi. Kemudian yang belum kena tadi, mencegah. Kalau sudah kena itu apapun cerita ada efeknya. Karena obat-obat dikasih itu mungkin dosisnya tinggi. Itu satu yang bagi yang kena dan mencegah tidak kena. Yang kedua, efek dari Covid ini kita lihat Singapura, negara hebat, mereka itu anjlok hari ini, resesi. Kemudian juga negara-negara lain semua. Indonesia resesi. Kalau resesi itu bangkrut dunia pendidikan, bangkrut dunia ekonomi, semua bangkrut. Jadi kalau bangkrut itu biasa kembali ke comeback to zero, kembali kepada nol. Untuk bangkit dari nol kita hari ini mungkin sudah langkah sekian, tinggal menyambung. Tapi efek ini apa maksudnya? Kalau parah lagi besok. Kalau hari ini sudah seperti ini, masih kita bersabar, masih ada solusi, kita berdoa, masih ada bisa kita ambil sesuatu. Tapi kalau tambah lagi rusak pendidikan, itu pendidikan kalau sudah rusak itu jangka panjang kita itu tidak akan bangkit. Anak-anak kita kan merasakan walaupun dia sehat-sehat, tapi pendidikannya tidak terjalankan dengan bagus. Kita juga tidak bisa mencari nafkah dengan bagus. Umur kita jalan terus. Kesempatan berbuat sedikit sekali. Paling-paling hari ini kalau kita mau yang kemarin lengah-lengah ibadat, tambah ke aspek ibadat, boleh. Kembali lagi bahwa nyawa itu penting dijaga, anugerah daripada Allah dalam kondisi apapun. Jadi kalau hari ini jadi efeknya besar, tahu kita, tapi masih juga tidak percaya antara ya dan tidak, atau ada pura-pura melawan dan sebagainya hingga orang ini terpengaruh, itu lebih bahaya lagi.
Jadi harapannya bagi pemerintah, bagi rakyat semuanya harus melihat ini sesuatu yang perlu dicegah, perlu dilawan, perlu bukan lari benar-benar, tapi perlu diantisipasi lah. Jangan pembiaran. Kalau pembiaran itu apa? Di sana terjadi itu, di sini terjadi itu. Ini pembiaran. Apapun cerita, kalau bertambah pada angka-angka itu seluruh Indonesia, berarti pemerintah pusat itu yang melakukan pembiaran. Kalau di kabupaten kota itu dia menambah angkanya, berarti pimpinan kabupaten kota yang melakukan pembiaran. Kalau pada tingkat provinsi dimanapun di Indonesia, baik di Aceh maupun Sumatera Utara, kalau ukuran provinsi bertambah, itu dia juga tidak melakukan sesuatu pencegahan. Tidak nampak serius. Kalaupun begini bertambah boleh, tapi ada seriusannya, ada langkah-langkah baru yang kita tawarkan. Terima kasih kepada kita semua. Syukur sekali dengan ada pertemuan ini adalah saling silaturahmi lah, kita menyampaikan ada sesuatu yang baru mungkin atau yang lama saja sebagai penguatan saja. Terima kasih subur. InsyaAllah ada manfaat bagi kita semua. Baik Saudara Lun, ya tentu kita mengucapkan terima kasih Alhamdulillah kepada Prof. Farid yang telah menyampaikan pandangan beliau dari perspektif agama tadi, ada adat, sosial dan budaya cara menangani COVID ini. Intinya kesimpulan yang kita petik adalah bahwa usaha untuk mencegah COVID ini bukan hanya datang dari masyarakat, tentunya juga harus bersama dari pemerintah. Jadi sekali lagi mungkin kita ingatkan Saudara Lun, kita tetap pada taat protokol kesehatan kemanapun kita pergi, kita tetap ada masuk pertanyaan nih Pak satu lagi ya, tapi karena waktu Pak, apa hukum vaksin yang belum ada sertifikasi MUI? Tapi memang belum dibahas Pak ya. Ya belum dibahas, mungkin nanti Saudara Lun ya. Jawab juga boleh. Boleh Pak, silakan Pak kalau mau dijawab Pak. Jadi begini, masalah obat itu kami sebenarnya memperdebatkan bukan masalah obat yang kecil-kecilan itu kan, karena dosis haramnya sedikit, karena obat sedikit. Tapi yang sudah jelas itu yang disuntik orang mau pergi haji umrah itu betul-betul dari babi itu, sesuatu yang paling penting dari babi. Tapi MUI kita itu terserah bagaimana fatwanya. Ya menurut MUI itu boleh, makanya berjalan itu. Padahal kita mau pergi haji, tapi ada negara-negara ini tidak mau itu. Termasuk yang disuntik kepada anak-anak itu imunisasi itu, yang anak SMP yang kemarin heboh itu bahayanya luar biasa juga diambil juga dari makhluk-makhluk yang tidak boleh itu. Kenapa tidak diambil dari sapi, dari lembu, dari rusa atau apa namanya lagi yang bagus-bagus lah kan? Kenapa yang itu satu? Jadi ya obat ini, semua obat yang ada kita makan sekarang itu tetap mengandung zat-zat yang tidak dibolehkan sebenarnya. Ukurannya saya tidak tahu berapa dosisnya itu, tapi tetap rata-rata obatnya itu mendapatkan itu yang tidak jelas secara hukum agama. Tapi dalam obat disebut, ada fikih mengatakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Apa saat darurat, obat itu kita anggap darurat, itu ya sudah. Tapi seperti yang disuntik mau pergi haji dan lainnya itu, ini saya belum masuk ke sana. Terserah MUI atau MPU-nya. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Tapi ini obat ini, kalau tadi saya lihat di koran juga dari mana, itu akan ada bantuan dari Arab Saudi itu yang disebut obat yang ini yang antivirus, apa namanya tadi yang disebut itu halal, yang produk halal. Kita ini bagaimana nanti MUI harus minta produk halal dulu. Kenapa orang bisa mengirim ke kita yang halal, sementara kita tidak melihat halal? Tapi kalau ada lembaga halal, apa kerja mereka? Mereka sah di bawah Departemen Agama atau di bawah UMI, ada dua itu. Mereka harus tampil di situ untuk mencari kehalalannya. Ini harapan kita. Tapi kalau kita sudah sakarat itu tadi, sudah tidak ada jalan lain, itu kita pasrah saja. Itulah yang disebut darurat. Darurat apapun sudah tidak ada cerita kita. Makanya obat-obatan itu kita sebenarnya kalau kita pertanyakan, obat-obat yang beredar yang kita makan di awal itu masalah sebenarnya. Tapi kalau zat kimia tinggi, oke lah zat kimia, tapi zat sumber dibuatnya itu dari makhluk apa dibuat?
Kita tidak bahas lagi itu karena itu sudah berjalan umum. Sebenarnya yang hak ini memfatwakan adalah produk halal itu kan. Setelah ada dari BP POM itu kan, apa namanya POM, BP POM, kemudian dari legalitasnya dari MPU. Tapi saya ini kan pikiran tadi boleh saja benar, boleh saja seperti tadi itu tidak benar. Terima kasih. Oke, baik saudara Lun. Mungkin sampai di sini pertemuan kita podcast hari ini ya terkait mengapa COVID-19 sukar dikendalikan. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu dengan podcast isu-isu yang lain dan juga dengan narasumber yang lain. Tentu saudara Lun, kita semua di sini masyarakat Aceh dan juga khususnya alumni UIN, mungkin alumni IAIN, mahasiswa UIN mendoakan agar Prof selalu sehat dan yang rindu dengan khutbah Prof hampir setiap Jumat khutbah khatib ya. Ya hampir. Jumat ini di mana Prof? Jumat ini kebetulan di Merdu, Masjid Agung Merdu. Oke, bagi masyarakat Merdu mungkin ada alumni UIN di sana, nanti insya Allah hari Jumat Prof akan menjadi khatib ataupun khutbah besok insya Allah. Baik saudara Lun, terima kasih ya atas atensinya sudah menyaksikan kurang lebih 1 jam bersama Prof Farid dan saya. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.